Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN tema 3 subtema yang keempat. Tapi sebelumnya Pak Guru ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Kembali ke pelajaran PPKN. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.4, yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 187. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan bersatu dengan tepat. Yang kedua, dengan memerhatikan contoh, kalian dapat bercerita tentang kegiatan bersatu dengan percaya diri. Nah, kita masuk ke materi ya. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompok tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, kelompoknya tidak jalan pasti. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Nah, itu. Dalam kegiatan berkelompok kita harus bersatu dalam menyelesaikan tugas, ya, seperti itu. Sikap bersatu itu adalah perilaku yang menunjukkan rasa kebersamaan dan tidak diskriminatif. Nah, tidak pilih-pilih maksudnya. Itu pengertian dari sikap bersatu. Sikap bersatu itu banyak contohnya, seperti saling bekerja sama, saling menghormati setiap perbedaan, dan juga saling tolong-menolong. Itu contoh dari sikap bersatu ya. Coba kalian beri tanda centang pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga ya. Kalau gambar tersebut menunjukkan sikap bersatu, kalian centang. Kalau tidak, kalian silang. Nah, ini ada gambar. Yang pertama ada Udin sedang menyapu, ini bersatu apa tidak? Nah, ini kan sendirian ya, tidak bersatu. Itu berarti disilang karena tidak bersatu, sendirian menyapunya ya, tidak ada temannya. Berikutnya ini ada Lani, nah dengan kakaknya dan adiknya sedang bermain. Nah, ini berarti contoh dari kegiatan bersatu ya, dicentang. Nah, seperti itu. Ada gambar lagi, coba kalian perhatikan ini. Udin sedang membantu ibu mencuci piring. Nah, ini adalah contoh kegiatan bersatu apa tidak? Iya, betul ya. Ini adalah contoh kegiatan bersatu di rumah. Membantu ibu mencuci piring. Berarti tandanya dicentang. Nah, ini ada Edo. Edo sedang nonton TV sendirian. Berarti disilang ya. Lani sedang menjemur pakaian. Ini sendirian ya. Berarti tidak ada kebersatuan. Disilang. Nah, ini. Terus kemudian ada siapa ini? Ya, Lani juga ya. Lani sedang mengajarkan adiknya belajar. Nah, ini adalah contoh dari bersatu, dicentang. Seperti itu. Gambar terakhir. Nah, ini ada Siti sedang bermain boneka ya. Sedangkan ibunya sedang sibuk memasak. Nah, Siti tidak peduli dengan ibunya. Itu berarti menunjukkan tidak bersatu, berarti disilang. Nah, sedangkan Lani membantu ayahnya mencuci motor. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan bersatu, berarti dicentang. Nah, itu seperti itu gambarnya. Sekarang contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya ada 4. Menjalankan piket kelas, menghormati budaya lain, saling membantu teman yang kesulitan, serta menaati peraturan sekolah. Itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh perilaku yang dapat memecah belah persatuan. Nah, ini tawuran ya. Biasanya anak-anak SMA di Jakarta ini sering tawuran ya. Tidak boleh kalian mencontohnya. Tawuran itu dapat memecah belah persatuan. Kemudian yang kedua adalah mengejek teman. Tuh, siapa yang biasa saling mengejek? Nah, itu ternyata bisa memecah belah persatuan ya. Tidak boleh sekarang, tidak boleh mengejek. Terus yang ketiga, memilih-milih teman dalam bergaul. Nah, tidak boleh ini pilih-pilih teman. Saya sukanya dengan si A, saya suka dengan si B, itu nggak boleh ya. Harus semuanya ditemani ya dalam berteman.
Yang keempat adalah sombong dan acuh terhadap teman. Ya, tidak boleh. Kita sekarang tidak boleh sombong dan acuh terhadap teman. Harus mengurangi sifat yang dapat memecah persatuan. Nah, sekarang manfaat kita hidup bersatu. Manfaatnya apa? Ada 3 nih. Pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Kalau ada tugas, kalian bersatu, pasti pekerjaan akan cepat selesai. Nah, yang kedua adalah pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan berat tentunya akan menjadi ringan ya kalau kita bersatu. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan persaudaraan. Itu adalah manfaat dari kita hidup bersatu. Coba perhatikan cerita Edo di bawah ini. Edo ada cerita ini ya. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Nah, itu adalah sepenggal cerita dari Edo. Nah, ini Edo pasti setelah bangun tidur merapikan tempat tidurnya. Ini gambarnya ya. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam harinya, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, itu ya, kita di rumah juga harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Ya, tidak boleh bekerja sendirian, harus bekerja sama. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Kalian bisa buka buku siswa halaman 229. Kompetensi dasar. Nah, ini KD-nya berbeda dengan yang tadi ya. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap, kalian dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan pengalaman menolong orang lain, kalian dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Nah, Siti tinggal di desa. Nah, ini ada bacaan ya. Siti tinggal di desa, masyarakat desa, tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga dibantu. Ya, ini adalah lingkungan keluarga Siti yang rukun. Nah, ya, ini sedang membersihkan halaman di sekitar rumah. Nah, ini saling tolong-menolong. Ya, sudah selesai pembelajaran PPKN tema 3 subtema yang keempat. Sekarang kalian Pak Guru beri tugas ya, kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sikap bersatu? Tadi di depan sudah ada ya. Ya, sikap bersatu adalah apa ya? Yang kedua, sebutkan 3 contoh sikap bersatu yang dilakukan di rumah. Contohnya apa? Terus kemudian yang ketiga, sebutkan 3 manfaat hidup bersatu. Manfaatnya apa? 3 tadi sudah ada ya. Nomor 4, apa manfaat kegiatan bersih-bersih di sekolah bagi kesehatan warga sekolah? Ya, manfaatnya apa? Ya, kalian sebutkan 3 saja. Itu tugas yang Pak Guru berikan, 4 saja ya. Jangan lupa ditulis di buku PPKN, ditulis sendiri, tidak boleh dituliskan sama orang tuamu ya. Orang tuamu boleh membantu silakan, tetapi kamu harus menulis sendiri ya. Seperti itu, nanti sewaktu-waktu tugas Pak Guru minta untuk dikumpulkan ya kalau sudah selesai. Sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Semoga yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.